Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Pong. Selamat tahun baru. Ini adalah hari di mana kita semua ada menginjakan kaki kita bersama dengan keluarga di tahun 2025. Saya berdoa, saya mendoakan kepada kalian semua agar supaya di tahun ini kalian mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, usaha, apapun teman-teman, dalam studi juga kalian bisa mengalami kemenangan. Kita akan segera membahas rakyat harus melawan. Para pendukung Pak Jokowi, penggemar Pak Jokowi, rakyat yang mencintai Pak Jokowi harus melawan. Karena baru-baru ini ada media OCCRP yang merilis sebuah berita, membuat sebuah pernyataan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup di dunia. Ini adalah sebuah provokasi yang tentu saja akan disambut dengan gembira oleh para pembenci Pak Jokowi seperti Guntur Romli yang kemudian memberikan sebuah tanggapan bahwa Pak Jokowi membuat malu Indonesia dan KPK harus mengusut. Akan tetapi telisik para usut teman-teman ya. OCCRP ini menetapkan Pak Jokowi adalah presiden terkorup dunia bukan berdasarkan bukti bahwa Pak Jokowi korup, tapi berdasarkan voting dari para pembenci Pak Jokowi yang mungkin voting ini dilakukan tanpa sepengetahuan rakyat Indonesia. Dan tiba-tiba saja mereka mengeluarkan sebuah provokasi bahwa Pak Jokowi presiden terkorup di dunia. Ini media luar negeri teman-teman yang berusaha untuk menyerang Indonesia, membuat kegaduhan di Indonesia. Coba kita bahas videonya teman-teman. Ini ada Bu Irma, untung ada orang-orang seperti ini teman-teman. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Ya, nggak punya dasar apa-apa. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLBI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi. Jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati. Jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Salam keindonesiaan. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya, tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa. Ya, semoga teman-teman bisa nangkap penjelasan dari Bu Irma. Teman-teman, ini adalah serangan bertubi-tubi kepada Pak Jokowi ya, dari seperti yang dikatakan oleh Bu Irma. Mungkin ini adalah antek asing. Ya, di mana pihak Eropa ya berusaha untuk menjebak Pak Jokowi dari dulu, dari pertama dia menjabat. Tapi Pak Jokowi benar-benar itu diberikan hikmat oleh Tuhan agar supaya bisa menghindari jebakan-jebakan Batman yang dipersiapkan oleh mereka. Pak Jokowi pernah menjelaskan bahwa hampir saja dia diminta tanda tangan kerjasama untuk Indonesia diharuskan mengekspor
bahan mentah kita teman-teman. Tapi Pak Jokowi menyadari hal itu. Dan juga kalian bisa melihat bahwa Pak Jokowi mengambil alih saham Freeport, sehingga Freeport ini bukan lagi milik Amerika, tapi milik Indonesia. Dan mereka berupaya sampai detik ini. Kebencian mereka Pak Jokowi tidak habis sampai di sini ketika Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Terus mereka memprovokasi dengan propaganda mereka, dengan framing-framing jahat kepada Pak Jokowi, teman-teman. Makanya kita masyarakat harus benar-benar bersatu. Harus benar-benar melawan, teman-teman. Dari rumah ya, pengen gua live. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi Ya, sumber apa? daya alam. Ya apa? Mana buktikan? Kasian sekali. Artinya itu tuduhan saja begitu. Ya, sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa Bukti. ada bukti. Itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut Bapak itu muatan politis, Pak? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai. Makanya teman-teman, di sini saya mau ajak kepada kalian semua ya, Pak Jokowi tidak bisa untuk berdiri sendiri hari ini. Ya, kalian tahu bahwa Pak Jokowi sekalipun bukan presiden, itu pengaruhnya luar biasa. Dan serangan-serangan kepada Pak Jokowi semakin luar biasa. Makanya Pak Jokowi manusia biasa yang tidak bisa bertahan sendiri. Makanya saya mengajak semua masyarakat Indonesia yang hari ini percaya dengan Pak Jokowi bisa memberikan pengaruh yang baik untuk Indonesia, sekalipun beliau sudah ada di belakang layar hari ini. Kita berikan support, ya, kita benar-benar melawan. Kalian bisa memberikan dukungan kalian semua kepada Pak Jokowi. Kalian coba tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kalian gak tulis Jokowi presiden terbaik, biar algoritma ini dibaca oleh sosial media, oleh YouTube, oleh sosial media untuk kita sebagai bentuk perlawanan kita kepada mereka yang mencoba membuat framing jahat kepada Pak Jokowi. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan vote mereka adalah presiden terkorup dunia. Tapi kita rakyat Indonesia, para pendukung Pak Jokowi, kalian yang nonton video ini, tulis di kolom komentar Jokowi presiden terbaik. Bukan hanya itu teman-teman, saya pun membuat voting. Saya membuat voting tadi, barusan saya buat voting di komunitas saya teman-teman. Dan saya memberikan caption seperti ini. OORC menerbitkan berita Jokowi adalah presiden terkorup di dunia berdasarkan voting dari anak-anak ABA dan Kebo. Lantas si Guntur Romli seketika menggoreng dan mengatakan Jokowi bikin malu Indonesia. Dan kemudian, kalau hanya berdasarkan voting, ini kalau memang mereka menetapkan Pak Jokowi hanya berdasarkan voting, ayo kita buktikan bahwa voting mereka itu hanya voting yang dibuat untuk kalangan para pembenci saja. Dan saya mengatakan, ayo kita voting di sini. Jokowi presiden terkorup di dunia atau Jokowi presiden terbaik di dunia. Dan kalian lihat, barusan saya voting sudah masuk 1.400 suara dan 92% mengatakan Jokowi presiden terbaik di dunia. Saya pikir ini adalah bentuk perlawanan kita kepada framing jahat. Bahkan framing ini bukan hanya terjadi di dalam negeri seperti media tempe dan sebagainya teman-teman ya. Bahkan media asing, antek-antek asing sudah mencoba untuk memprovokasi bangsa ini agar supaya terpecah belah. Makanya rakyat Indonesia jangan diam saja. Di sini saya melakukan voting bahwa Jokowi presiden terkorup dunia atau Jokowi presiden terbaik dunia. So far, baru 53 menit yang lalu kita sudah mempunyai 1.400 suara dan 92% suara yang masuk mau memilih Jokowi presiden terbaik dunia. Dan beragam komentar netizen saya akan coba bacakan di sini teman-teman. Siapa yang suka memfitnah Bapak Jokowi? Paling-paling yang membenci. Siapa lagi kalau cuma orang-orang itu? Dari Bang Naryo. Semoga Pak Jokowi dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Orang baik difitnah apapun tidak akan pernah jatuh karena Tuhan selalu melindunginya. Ya, benar teman-teman ya. Walau 1.000 rebah di kiri kanan, itu engkau tidak akan goyah sebab Tuhan yang menopang. Ada lagu, walau 1.000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Allah sertaku.
Pihak asing itu tidak akan bisa bekerja sendirian jika tidak ada yang membantu mereka dari dalam negeri sendiri. Biadab betul mereka karena tidak hanya ingin menyerang Pak Jokowi, tapi juga telah mempermalukan dan menjatuhkan bangsa dan negaranya sendiri dengan informasi dan narasi yang tidak sertai bukti dan data yang valid. Bapak Jokowi presiden terbaik di dunia. Itu anak teman-teman ya. Makanya ayo teman-teman, kita sama-sama viralkan, kita sama-sama ramaikan algoritma di kolom komentar. Jokowi presiden terbaik dunia. Kalau perlu saya akan buat kaos presiden terbaik dunia. Jokowi presiden terbaik dunia. Saya akan segera desain, saya akan naikkan teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai, mau apa, silakan kalian bisa order teman-teman. Nanti saya akan berikan diskon untuk kalian semua. Ya, kita sama-sama viralkan ini. Kita lawan, kita berikan perlawanan kepada mereka bahwa Jokowi bukan presiden terkorup dunia, melainkan Jokowi presiden terbaik dunia. Masa kita ratusan juta rakyat Indonesia mau kalah dengan media-media kecil seperti itu yang coba mau memprovokasi kita bangsa Indonesia? Ya, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Sekali lagi tulis di kolom komentar, Jokowi presiden terbaik dunia. Kita lawan teman-teman ya. Semoga kalian bisa memberikan dukungan kalian semua kepada presiden Jokowi kita, karena pengaruh beliau itu benar-benar bersifat frontal negeri ini. Makanya banyak yang coba mau menjatuhkan. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless you. Bye guys.